Apa sih ini? Tadi naik motor sih Bu. Perjalanannya gimana? Macet, panas? Ya tadi lumayan macet sih Bu. Terus panas juga. Kabar kamu bagaimana hari ini? Alhamdulillah sih baik. Uh, Sebenarnya tujuan saya kesini juga ingin menceritakan tentang diri saya ini. Oke, sebelumnya
bisa gitu, kayak memporsikan pengeluaran uang saya dengan kebutuhan saya. Lalu juga saya bingung Bu, gimana gitu caranya, gimana kayak saya itu bisa ngelakuin impian saya juga bingung juga gimana cara lakuinnya. Dan mungkin ada momen di mana saya juga ingin banget sekali saya punya rumah sendiri, entah kayak kerjaan saya yang enak juga, saya pengen banget kayak gitu, kayak saya ngeliat orang-orang yang mungkin udah sukses itu kayak ngebangun semangat saya Bu, kayak saya kayak saya ingin kayak mereka Bu, tapi dengan pemikiran saya yang cukup mungkin belum saya pelajari di dalamnya, dan saya belum ngerti bagaimana cara ngelakuinnya supaya saya bisa sampai di titik itu. Nah, saya juga kayak gimana ya Bu, dengan cerita-cerita saya semua itu saya cuma hanya ingin menyampaikan kayak isi pikiran saya yang saya pendam selama ini. Saya benar-benar kayak nggak ada Bu satu posisi pun teman-teman saya, ngertiin saya, mungkin nanya kabar saya, dan ada beberapa juga yang mungkin kayak keluarga saya contohnya kayak nggak ada yang bertanya tentang keadaan saya gimana. Waktu itu saya tuh tahunya saya kayak pulang malam, pulang pagi atau jarang pulang tuh tahunya tuh saya bermain Bu, padahal di situ saya nggak bermain. Saya tuh kayak di situ udah Bu, entah saya lagi lembur dari kerjaan, entah saya nyari sampingan, ya saya tuh kayak ingin banget Bu jadi orang sukses. Ya sudah Bu. Oke, jadi saya simpulin dari cerita kamu hari ini tuh kamu banyak banget keinginan yang pengen kamu capai, seperti ingin membagikan diri sendiri, terus pembelajaran ke orang tua, dan juga kamu itu ingin sekali punya tempat cerita ya. Benar. Jadi kamu tuh sebenarnya nggak salah kalau kamu merasa capek, kamu capek dibanding-bandingin, capek kenapa selalu iri-irian di dalam keluarga, ada kakak, adik, dan sebagainya, capek bekerja dan gak bisa membagi waktu antara pekerjaan dan juga kebahagiaan diri sendiri seperti liburan yang tadi kamu ceritakan. Nah, kamu tuh kedepannya harus lebih semangat, jangan dengerin kata orang yang bikin kamu down. Terus selalu ambil sisi positif yang orang tua katakan, jangan selalu ambil hati apa yang orang tua katakan, karena sejujurnya orang tua juga kan ingin yang terbaik buat anaknya. Kalau memang kamu belum bisa mencapai keinginan orang tua, setidaknya kamu sudah berusaha. Kalau kemampuan kamu tuh cukup di buruh pabrik, kamu udah berusaha semaksimal mungkin. Kamu nggak salah kalau terus-terusan ngerasa capek, tapi jangan jadiin capek kamu itu tuh patokan dalam hidup kamu. Jadi kamu harus terus hidupnya tuh harus terus berjalan, terus bangkit, karena kalau kamu terus-terusan capek dan stuck di situ aja, kamu nggak akan capai semua impian kamu yang tadi sebutkan. Sebelumnya ada yang ingin kamu ceritakan lagi atau ingin sampaikan lagi pada saya? Sebenarnya ada sih, mungkin ini bukan tentang apa yang tadi saya ceritakan, mungkin ini berbeda. Jadi yang saya ingin ceritakan tentang lingkungan pekerjaan. Jadi lingkungan pekerjaan saya itu sebenarnya sungguh mengerikan Bu. Kenapa saya bilang mengerikan? Dikarenakan banyak Ibu, kayak contohnya kita tuh bagaimana sih kita bisa naik jabatan itu, banyak yang sekarang
kali yang menjatuhkannya Bu, jadi kayak menjatuhkan orang lain gitu. Nah di situ saya di situ mungkin ada rasa takut Bu, karena di situ jabatan saya cuma kayak bagian produksi sih Bu. Jadi saya takut dengan atasan-atasan saya, karena kan mungkin bisa dibilang atasan saya itu galak lah Bu. Nah di situ saya kadang mungkin tertekan dengan omongan-omongan atasan saya. Di situ kayak saya tertekan, lalu jadi saya bingung Bu, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya tindak dengan mungkin omongan dan omongan atasan saya. Nah mungkin itu aja sih. Sebenarnya rasa takut itu wajar juga ya dalam hidup, apalagi di dalam dunia pekerjaan yang menurut saya kacau seperti zaman sekarang. Rasa takut kamu itu jadiin untuk rasa semangat kamu. Kalau misalkan kamu terus-terusan ngajain rasa takut kamu nggak akan maju untuk mencapai tujuan kamu. Kamu bakal jadi malas, kamu bakal terus-terusan dikelilingi rasa takut. Jadi rasa takut itu support dalam diri kamu. Terus-terusan takut, kamu nggak akan rasa takut itu akan selalu terus berputar di pikiran kamu kalau terus-terusan mau pikirin depan. Jadi kamu harus buang jauh-jauh rasa takut itu. Kamu lebih giat lagi kerjanya, asah skill, lebih bagus skillnya dan dipandang bagus oleh atasan. Lalu saya ingin bertanya, gimana perasaan kamu setelah mengungkapkan isi hati kamu di hari ini? Alhamdulillah sih Bu, apa yang saya ceritakan, apa yang saya ungkapkan itu jadi mungkin saya bilang agak lega sih diri saya itu, karena saya bisa menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan. Mungkin jadi rasa takut, entah rasa takut saya, entah apa yang selalu saya pikirin itu mungkin itu Bu selalu numpuk itu. Mungkin dengan saya bercerita kayak gini, pikiran saya itu mungkin udah lepas dulu dari pikiran-pikiran hal yang mungkin gak seharusnya saya pikirin. Ya gimana, alhamdulillah sih Bu, baik-baik saja, jadi kita lega lah Ibu. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Mungkin misal saya agak salah kata, maafin ya Bu. Baik, sama-sama. Kamu itu harus ingat ya, tidak ada yang langsung berhasil. Kita semua itu berawal dari kebingungan dan tumbuh dari